Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai Formation of Smectite from Weathered Archean Rocks, paper oleh Araujo et al. Dalam Journal of South American Earth Sciences. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Di wilayah Rio Grande do Norte didominasi oleh batuan metamorf yaitu Archean Proterozoikum yang mengalami proses tektonotermal. Endapan lempung di Gunung Sabino terbentuk melalui pelapukan yang intens dan aktivitas hidrotermal pada mineral silikat. Pelapukan silikat berperan dalam siklus karbon yang mengkonsumsi H2O dan CO2 serta menjadi indikator perubahan iklim purba. Jenis lempung dapat ditentukan oleh lingkungan ioniknya seperti montmorillonit didominasi oleh alkali tanah, ilit didominasi oleh kalium, atau kaolinit terjadi karena adanya pencucian yang drastis. Kemudian klasifikasi didasarkan pada substitusi isomorfik kation seperti Mg, Fe, Cr, dan Ni dalam struktur berlapis silika. Tujuan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi proses pembentukan mineral lampu hijau di pelapukan batuan dasar berusia arkean. Yang kedua, melalui analisis difraksi sinar X, termografimetri, dan kimia, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis smectite yang ada, serta menjelaskan proses pembentukannya. Yang ketiga, menunjukkan hubungan genetis antara lempung hijau tersebut dengan batuan induknya. Kemudian metodologi yang pertama sampel. Pengambilan sampel berasal dari profit subprofit Gunung Sabino. Kemudian warna yang didapatkan itu oker, hitam, hijau, kuning, dan kuarsit. Sampel dihancurkan dan diayak dengan ukuran 0,5 mm. Kemudian dipisahkan menjadi fraksi halus dan menjadi fraksi kasar. Sebagian diberi perlakuan HCl 5% dan H2O2. Kemudian dianalisis untuk batuan induknya, kemudian dilakukan perhitungan indeks pelapukan, yaitu Al2O3 dibagi dengan Al2O3 ditambah CaO ditambah Na2O ditambah K2O kemudian dikalikan dengan 100. Untuk prosedur analisisnya diuji menggunakan uji metilen biru untuk menentukan CC. Kemudian dilakukan pengadukan selama 24 jam. Kemudian dilakukan perhitungan konsentrasi dengan hukum Lambert-Bird. Diekstrasi Fe2+ dengan HCl 10%. Kemudian dititrasi dengan K2Cr2O7 0,1 N. Kemudian untuk teknik eksperimentalnya dilakukan beberapa analisis. Yang pertama analisis XRD, kemudian penyempurnaan struktur metode Rietveld, kemudian analisis unsur dengan EDX, analisis termal, dan dilakukan perhitungan luas permukaan dari nilai CEC-nya. Selanjutnya masuk pada bagian hasil. Nah, pada tabel 1 ini dapat kita lihat hasil analisis komposisi kimia utama menggunakan EDX untuk sampel lempung hijau dari GNSM, kemudian GFSM, GCSM, dan GTSM, serta untuk batuan induknya berupa HSSM yang beranggotakan O, H, Y, dan B. Untuk lempung hijau GNSM sendiri memiliki komposisi khas smectite, yaitu SiO2 sebesar 59,45% dan Al2O3 sebesar 24,75%. Kemudian disusun pula oleh Fe2O3 sebesar 6,29% dan magnesium oksida sebesar 3,92%. Tak lupa ada mineral kromium yaitu sebesar 1,39%. Nah, yang paling penting merupakan chemical index alteration atau CIA yang sangat tinggi sebesar 97,04% pada GNSM. Nah, nilai CIA yang tinggi di atas 90% menunjukkan pelapukan kimia yang sangat intens. Nah, selanjutnya pada tabel hasil analisis SRD, sampel lempung hijau utama yaitu GNSM hampir murni, yaitu mengandung 92% mormorillonit dan hanya 8% kuarsa. Sementara itu, sampel di bagian atas atau ocer itu mengandung campuran mormorillonit dan talc. Kemudian pada sampel hijau mengandung mormorillonit dan cryptomelain, serta pada bagian bawah itu kuning didominasi oleh 95% kaulinit. Hasil ini membuktikan bahwa lempung hijau Sabinomon adalah
kromium monmorillonit. Nah, selanjutnya pada gambar ini ditampilkan hasil analisis termal TGA dan DTG. Nah, pada sampel hijau GNSM, kurva TGA menunjukkan penurunan massa sebesar 14% pada suhu di bawah 300 derajat Celcius yang berasal dari pelepasan air yang terabsorpsi dan air antar lapisan. Selanjutnya, pada suhu kisaran 550 derajat Celcius terjadi pelepasan gugus hidroksil struktural. Nah, selanjutnya pada suhu tinggi sekitar 870 sampai 900 derajat Celcius, struktur kristal lempung mulai hancur dan terbentuk kuarsa, yang menunjukkan bahwa mineral tersebut merupakan ciri khas smaktite yang kaya akan besi. Kurva DTG memperjelas titik-titik perubahan massa tersebut. Analisis termal ini mengonfirmasi bahwa lempung Sabinomon adalah smaktite tipe monmorillonit yang sangat ekspensif dan sangat lempung dioktaedral. Nah, selanjutnya pada tabel terakhir ini dapat kita bandingkan sifat fisik dan sifat kimia dari lempung Sabinomon dengan smaktite lain. Nah, lempung hijau Sabino memiliki kapasitas pertukaran kation atau CEC sebesar 86,4 mili-ekivalen per 100 gram tanah dan luas permukaan sebesar 7,5 meter persegi per gram, hampir sama persis dengan monmorillonit standar. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan volcanoskoid 80,0 dan nontronit 58,0. Kesimpulannya, hasil ini membuktikan bahwa lempung Sabinomon adalah smaktite yang sangat ekspansif, mempunyai daya serap kation yang luas dengan luas permukaan yang tinggi. Karena itu, walaupun mengandung kromium, lempung ini diklasifikasikan sebagai kromium monmorillonit karena aluminium masih menjadi kation yang utama. Kesimpulannya, yang pertama, lempung hijau Gunung Sabino merupakan monmorillonit kromium atau smaktite dioktahedral yang terbentuk akibat pelapukan oleh aktivitas hidrotermal didukung oleh nilai CIA yang tinggi. Yang kedua, lempung hijau Gunung Sabino memiliki hubungan kimia erat dengan batuan induk ditandai dengan FeTi dan Cr warna hijau berasal dari substitusi Cr3+ dan Fe2+, serta sifatnya menunjukkan kapasitas tukar kation dan daya mengembang yang tinggi. Yang ketiga, keberagaman mineral lempung, talkum, monmorillonit, dan kaolinit dalam satu profil menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan atau iklim yang berlangsung dalam waktu geologi yang panjang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.